Oke, gue sekarang akan ngelakuin responsi buat ini ya, tugas kelompok kalian yang buat Rabu nanti. Kan bakal ada ini ya, 2 tugas kan kalau nggak salah kan. Ada tugas yang voltage divider sama yang power supply kan. Terus buat tanggalnya itu tadi kan gue kalau lihat kemarin ya, itu disuruhnya power supply dulu baru amplifier dulu kan. Yang minggu depan tuh yang power supply, terus yang minggu depan lagi yang 9 April baru yang ini kan amplifier. Cuman gue bakal jelasin yang ini dulu ya, yang amplifier dulu aja. Yang ini nih voltage divider bias maksudnya amplifier ya. Karena menurut gue kalian tuh harus ngerti yang ini dulu buat bisa ngerti yang ini, power supply. Ini tentang penggunaan transistor ya. Oke. Jadi gue bakal start dari amplifier dulu. Ini gue ada transistor. Nah. Ini gue sekalian recap dasar-dasar aja ya, sama yang udah kalian dapat di praktikum harusnya ada. Soalnya di kuliah gue tau emang lebih lama kan. Nah, transistor yang dipakai itu adalah NPN BJT ya, bipolar junction tipe NPN yang punya 3 pin kan, yaitu kolektor, base, sama emitter. Terus transistor ini kan punya ini ya, ada 2 sifat penting yang kalau dia lagi di dalam active region ya, daerah kerja aktif, yaitu beta adalah IC per IB, sama satu lagi IC itu kira-kira sama dengan IE, arus kolektor sama arus emitter. Kan idenya transistor gini ya, idenya adalah kan ini sebagai saklar listrik, dimana kita mau ngalirin arus dari kolektor ke emitter. Caranya adalah dengan ngasih arus sedikit di basis. Ketika ini dikasih arus, maka nanti arus besar akan ngalir ke bawah kan. Ide begitu. Kalau ini gak ada arus yang kolektor emitter gak ada. Seperti itu kan. Makanya dibilang IC itu kira-kira sama dengan IE, karena arus IC dan IE kan searah ya, arus yang seri. Kenapa dia dibilang kira-kira sama dengan? Karena ada gabungan dari beta arus dari basis gabungan. Jadi yang sebenarnya itu adalah IE itu adalah ini kan, IC tambah IB. Cuman karena IB kecil ya kira-kira IC sama dengan IE, itu aja. Oke, nah terus dasarnya itu apa sih? Dasarnya biasanya gini nih. Biasanya itu adalah gue punya supply yang namanya VCC yang kayak di praktikum tuh, terus dikasih resistor kan di sini buat iniin arus di kolektor ya. Nah begitu kan. Nah ini gue kasih ground. Nah terus tadi kan gue bilang ini kita harus ngasih ini kan, kita harus ngasih arus atau ngasih tegangan kan di base buat supaya IC bisa ngalir. Caranya gimana? Caranya minimal beda tegangan antara base dan emitter itu harus 0,7 volt. Gitu ya. Ngikutin apa? Karena kan ini kan NPN ya. Ini kan kayak junction dioda. Ini juga dalam kayak lambang dioda. Jadi at least tuh kita punya tegangan buat ngilangin depletion layernya si PN junction ya, 0,7 volt. Nah, inilah yang namanya biasing ya buat transistor. Dan gue bakal langsung sekalian tunjukin buat simulasi aja. Nah, ini contohnya ya. Gue udah kasih VCC 10 volt sama ini ada resistor 1 kilo. Ini kalau gue start nggak bakal ada arus yang ngalir ya di transistornya. Karena apa? Karena base-nya belum dikasih arus atau belum dikasih tegangan. Yang gue bilang tadi, at least kalian harus kasih 0,7 antara base dan emitter, baru dia bisa ngalir. Ide begitu. Nah cuman kan itu gue bilang tadi ada ini ya, bahasanya at least atau setidaknya 0,7 volt kan. Gimana misalnya kalau misalnya gue kasih 4 volt, bisa juga. Nah tetap ngalir kan. Cuman ada konsekuensinya, ada bahayanya. Ini transistornya tidak bekerja dengan yang sesuai. Apa? Kenapa maksudnya nggak bekerja dengan sesuai? Karena seharusnya mekanisme transistor kan gini ya, harusnya ya. Seharusnya ini gue sambil buka aja di sini. Yang benar, transistor yang benar itu cara kerjanya adalah gini. Ini ada transistor. Terus gue kasih arus di basis. Set. Nanti akibatnya arus di basis bakal ngalir ke bawah. Terus arus di kolektor, ini gue kasih ini kolektor. Terus arus di kolektor bakal ngalir ke bawah. Jadi nanti totalnya arus di emitter itu adalah kolektor sama basis. Yang nggak boleh adalah kalau misalnya basis ini ngalir ke kolektor juga, saturasi. Nah ini saturasi nih, bukan aktif. Kalau kayak gini akibatnya apa? Akibatnya nanti ya
Dia betanya kecil, nggak amplifier. Kalau kayak gini nih namanya nih daerah kerja saturasi ya. Ini tuh namanya saturasi. Saturasi itu ciri-cirinya betanya kecil. Jadi ya nggak bisa jadi amplifier. Ini nanti buat jadi amplifikasi saklar. Kalau kalian mau lihat itu ada di sini tadi nih. Nah, kalian lihat kan di sini kan 4 volt, di sini 0. Otomatis harus ngalir ke bawah dong. Nah, walaupun kelihatannya ini di animasi harus ngalur cuma ke bawah doang, sebenarnya nggak ke bawah. Ini juga ada nih. Kan kalian bisa lihat kan, ini ada 4, di sini 1,5. Jadi kan kalau ada beda potensial kan tanda ada ngalur ngalir ya. Karena di sini sebenarnya ada ngalur ngalir juga. Di sini ada beda potensial nih. Tuh. Ada sekitar perbedaan 2,43. Maka sebenarnya harusnya itu nggak cuma ngalir ke bawah, tapi ke atas juga. Gara-gara apa? Ya gara-gara ini. Tegangan di sini lebih kecil dari tegangan di sini. Harusnya nggak boleh. Harusnya tegangan di sini itu lebih besar yang di kolektor. Jadi ide gitu ya. Idenya adalah idenya harus di kolektor itu yang di sini nih nggak boleh lebih kecil ya. Nih, yang di sini yang di kolektor tuh nggak boleh lebih kecil daripada yang di basis. Sekarang nanti dia ngalir dua arah saturasi. Nah maka biasanya itu dilakukan pencegahannya gini. Pencegahannya adalah dengan sama tegangan di sini juga nggak boleh 4 volt. Gue juga lupa bilang tadi. Ini juga nggak boleh nih. Karena ini kan sebenarnya PN junction. Kalau gue misalnya ukur antara base dan emitter, nggak boleh 4 volt juga sebenarnya sih. Yang pada dasarnya emang nggak boleh aja. Seharusnya tuh 0,7 sesuai dioda. Nah maka kita ngelakuin sesuatu yang namanya biasing kan. Biasanya kita kasih kayak gini nih solusinya. Solusinya adalah kita kasih resistor. Nah nanti gunanya apa resistornya? Gunanya adalah gini. Ini gunanya resistornya adalah untuk, nah tegangannya secara mostly tegangannya itu dibuang. Jadi ini tegangannya itu dibuang. Ini masih saturasi, cuman nanti gue bakal jelasin tujuannya ini biasing itu gimana. Tegangannya itu bakal dipakai di sini nih. Tegangannya itu sebagian besar 3,2 volt dibuang ke resistor. Jadi supaya si ininya aman. Si tegangan antara saya mundurin dulu. Ini dipotong. Supaya tegangan antara base dan emitter itu tetap sekitar 0,7 kan, dengan 800 mV. Yang aman tuh gini. Nah, itu cara satu. Cara dua, resistornya jangan di basis. Cara dua, resistornya itu di emitter. Ini gue potong. Cara dua ya tinggal diginin aja. Resistornya bukan taruh basis tapi taruh emitter. Nah. Salah. Nah, maka sebagian tegangannya dibuang di resistornya sini nih, tapi tetap ini tegangan antara basis dan emitter itu tetap 0,7. Jadi itu ya idenya begitu. Jadi dikasih resistor di antara salah satu, kalau nggak minimal satu ya, antara basis atau emitter supaya dia tetap 0,7 tegangan itunya ke depannya. Nah ini kalau kayak gini nih di gas saturasi nih harusnya nih 4, di sini 6,78. Dia begitu. Itu caranya ya. Nah, cuman ini kan kita menggunakan dua power supply ya. Di sini satu, di sini satu. Nah, biar kita nggak pakai dua power supply itu gimana? Kita pakai yang namanya voltage divider. Yang sesuai sama ini ya. Yang disuruh Pak Marta, VDB. Kan disuruh Pak Marta kan voltage divider ya. Voltage divider itu apa sih? Voltage divider itu yang pembagi tegangan pakai resistor. Jadi misalnya gue punya tegangan 5 volt. Terus ini ada resistor, ini ada resistor. Nah ini nih yang namanya voltage divider nih. Ini namanya voltage divider. Nah dia itu tugasnya adalah membagi tegangan di antara dua resistor ini. Dengan hitungannya rumusnya adalah ini gue namain Vx ya. Vx itu adalah, ini gue namain R1, ini R2. Nah, Vx itu adalah R2 dibagi R1 tambah R2 dikali si tegangannya, Vin atau 5 volt di dalam kasus kita. Ini asal rumusnya dari mana? Ini rumusnya sebenarnya hukum Kirchhoff doang sih. Kalian tinggal analisis arus di sini berapa, terus dikali R nanti bisa dapat. Nah terus kalau misalnya contoh di kita ini misalnya, kalau gue kasih contoh ini 1K, ini 1K, maka
tegangan kita bakal 1K dibagi 1K tambah 1K dikali 5, 2,5. Contoh 1, kalau misalnya ini gue ganti jadi 4, jadi 4K, maka ini bakal jadi 4K, 1K tambah 4K bakal jadi ini ya, dikali 5, ini bakal jadi 4/5 kan, ini 4 volt. Kalau misalnya gue kasih contoh lagi, ini 6K, berarti bakal jadi 4K dibagi 6K tambah 4K dikali 5, ini kan berarti 4/10 ya, 2/10, 2 volt. Ini contoh dividernya ya, voltage divider. Nah, kalau misalnya gue lakuin simulasi, ini juga bisa. Di sini nih, tadi udah gue sempat bikin. Ini contohnya. Set. 4K, 6K. 2 volt kan, sesuai hitungan. Tadi hitungan kita, kalau misalnya kalian lihat, sebentar. Set. Nah, tadi kalau misalnya kita lihat, ini nih. Kalau yang 4K dan 6K ini kan hasilnya tuh 2 volt ya, sesuai. Kalau misalnya ini gue ganti jadi 1K. Sabar. Nah, kalau misalnya gue ganti jadi 1K, tadi harusnya 4 volt kan? Ya, 4 volt, benar kan, sesuai sama hitungan kita. Terus kalau misalnya 1K dan 1K harusnya 2,5. Ini gue ganti jadi 1K. Nah, oke. Seperti itu. Ini bakal lanjut di ini responsif selanjutnya buat lanjutin dipakai di transistor